Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Ada di antara kita yang berpikir kalau awalnya rezeki kita sedikit nanti jadi berubah jadi banyak. Kalau awalnya jodoh kita itu yang itu nanti jadi yang ini, siapa tahu yang lebih baik misalnya ya. Yaitu sebenarnya adalah satu ilmu yang kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Yang penting adalah doa itu bagian dari kewajiban seorang hamba. Itu yang penting. Jadi kita harus selalu berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa ya. Dan Allah berfirman ya, berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi memang Allah mengatakan kepada kita, berdoa nanti pasti aku kabulkan. Jadi mintalah apa saja, mintalah yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Jarwaila Putri dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Kali ini saya berada dalam rubrik cerpen. Dan cerpen yang akan saya bacakan berjudul Izinkan Bunda Menangis, karya Nur Muhammad Dian. Arif memandangku penuh harap. Boleh ya Bunda? Aku tersenyum mengangguk. Arif tersenyum lebar dan memelukku. Sesaat kemudian dia memandangku lagi, kali ini dengan tatapan khawatir. Tapi Bunda bagaimana? Bunda jadi sendirian dong di rumah. Giliran aku yang memeluknya erat. Kuciumi kepalanya yang berambut cepak. Bunda tidak apa-apa kok. Selama ini kan Arif sudah menemani dan membantu Bunda. Sekali-sekali Arif berkumpul dan bersenang-senang dengan teman-teman pramuka. Memang benar, anakku sematawayang ini selalu berusaha menggantikan peran ayahnya yang meninggal 2 tahun yang lalu. Sepulang sekolah, Arif menggantikanku menjaga toko. Sementara aku menyetrika baju-baju pelanggan yang sudah kering di jemuran. Sore menjelang maghrib, Arif berkeliling mengantar baju-baju, sekaligus mengumpulkan baju-baju kotor dari pelanggan-pelanggan yang sebagian besar adalah tetangga kami. Sebenarnya aku tidak tega melihat tubuh kecilnya harus membawa bungkusan besar baju di tangan kanan kiri dan tas ransel di punggungnya. Tetapi Arif bersikeras melaksanakan tugas yang dia anggap jadi kewajibannya. Arif kan laki-laki sejati Bunda, katanya sambil menunjukkan otot lengannya yang mungil setiap kali aku khawatir. Malam hari, Arif juga yang selalu mengunci gembok pintu pagar, memeriksa dan menutup semua jendela, persis seperti yang selalu dilakukan almarhum ayahnya. Sejak ayahnya meninggal, Arif berubah menjadi anak yang penurut, sangat penurut, bertanggung jawab, dan menjadi lebih dekat denganku. Sebelumnya, dia hanya dekat dengan ayahnya. Mungkin karena aku cerewet, sedangkan Mas Rahman tidak pernah sekalipun memarahinya. Sebagai anak tunggal, Arif sering bersikap rewel dan maunya sendiri. Meskipun tidak selalu menuruti kemauan Arif, Mas Rahman tidak pernah sekalipun bersikap keras kepadanya. Sekali-sekali ayah harus tegas kepada Arif, biar dia tidak manja. Enggak kok Bunda, Arif enggak manja. Apa yang dia lakukan,
apa yang dia minta sesuai dengan usianya. Tapi dia suka merajuk kalau kemauannya tidak terpenuhi, maunya sendiri. Belum lagi sikap kerasnya di sekolah, sering berkelahi dengan teman-temannya. Aku ngotot dengan pendapatku. Kita sudah memberinya makanan yang halal. Kita sudah memberinya teladan yang baik. Selebihnya, pasrahkan saja kepada Allah. Ayah yakin pada waktunya nanti Arif pasti berubah. Apa yang diyakini Mas Rahman benar-benar terjadi. Sayang, dia tidak bisa menyaksikannya. Meskipun tidak pernah memarahi dan menegur, Mas Rahman sangat kuat menanamkan prinsip-prinsip seorang lelaki kepada Arif. Seminggu sekali, Arif selalu diajak latihan taekwondo dan berenang. Kebetulan Mas Rahman adalah ahli dan menjadi pelatih pada 2 bidang olahraga tersebut. Sering juga Arif diajak main bola dan bulu tangkis bersama-sama para pemuda Karang Taruna kelurahan. Kemampuan lebih Mas Rahman di bidang olahraga membuatnya dipercaya para pemuda untuk membina Karang Taruna. Arif harus menjadi lelaki sejati, tabah, kuat dan bertanggung jawab. Siap ya? Setiap hari sepulang sholat Isya, Mas Rahman selalu bercerita tentang perjuangan-perjuangan para pahlawan, baik sejarah Indonesia, sirah Nabi, dan para sahabat Nabi, maupun perjuangan rakyat negara lain seperti Palestina dan Afghanistan. Mas Rahman bercerita dengan penuh perasaan dan ekspresi. Arif pun memperhatikannya dengan serius dan semangat. Pernah, saat menceritakan perjuangan dan penderitaan rakyat Palestina, Mas Rahman menitikkan air mata. Ayah, katanya lelaki harus tabah. Kok ayah menangis? Mas Rahman tersenyum. Aku merasakan tatapan bangga di mata Mas Rahman. Arif, air mata ini air mata kasih sayang. Ayah sangat menyayangi saudara-saudara kita di Palestina. Dan ayah sangat sedih atas penderitaan yang mereka alami. Arif diam tidak menanggapi. Tetapi dari ekspresi wajahnya tersirat bahwa dia masih bingung, belum puas. Mas Rahman membaca kebingungan Arif dan meneruskan penjelasannya. Yang tidak boleh itu air mata cengeng, air mata yang jatuh karena mengasihani diri sendiri. Orang cengeng sibuk mengasihani diri sendiri sehingga tidak sempat memikirkan kepentingan orang lain. Sebaliknya, seorang pejuang sibuk memikirkan kebahagiaan orang banyak sehingga lupa akan kepentingannya sendiri. Baginya, berkorban adalah keharusan dan syahid jadi tujuan. Meskipun dari tatapan matanya kelihatan masih bingung, Arif mangkut-mangut dengan tatapan seakan-akan mengerti. Gemas melihat sikapnya, ku dekat dan kucium kepalanya. Arif berontak melepaskan diri. Bunda mengganggu aja. Arif kan ingin mendengar kelanjutan cerita ayah. Begitulah Arif, sangat antusias mengikuti dan menikmati setiap kegiatan bersama ayahnya. Begitu pula dengan Mas Rahman, selalu berusaha meluangkan waktu bersama Arif. Bahkan sering Mas Rahman mengajak Arif saat bekerja menjalankan angkot. Allah Maha Besar, segala puji
Tiada satu pun yang tak terencana, daun yang jatuh dan hujan yang turun, setiap musibah dan kematian telah dituliskan. Allah yang Maha Pencipta, tak satu pun kekurangan. Allah yang Maha Besar, segala puji untukmu. Allah Maha Besar dengan segala keagungan milikmu. Allah Maha Besar, segala puji untukmu. Allah Maha Besar dengan segala keagunganmu. Allah Maha Besar, segala puji untukmu. Allah yang Maha Pencipta, tak satu pun kekurangan. Allah yang Maha Besar, segala puji untukmu. Allah Maha Besar dengan segala keagungan milikmu. Allah Maha Besar, segala puji untukmu. Allah Maha Besar dengan segala keagunganmu. Rasanya baru kemarin terjadi, saat aku harus mengidentifikasi jenazah Mas Rahman di rumah sakit. Menurut cerita polisi, Mas Rahman terluka parah saat melawan 4 orang pencopet yang sedang beraksi di angkotnya. 2 dari pencopet berhasil dilumpuhkan Mas Rahman, sisanya melarikan diri. Tetapi karena banyaknya luka tusuk yang diderita, Mas Rahman meninggal kehabisan darah setibanya di rumah sakit. Jiwaku limbung. Kutumpahkan air mataku dalam sholat malamku. Kucurahkan semua kesedihanku kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Siang hari kuhabiskan air mataku dengan membaca Al-Quran. Sampai suatu malam, beberapa hari sepeninggal Mas Rahman, seperti ada kekuatan lain yang membelokkan arah kakiku. Sesudah berwudu, aku masuk ke kamar Arif. Kulihat tubuh mungil itu tidur meringkuk. Dari tarikan nafasnya yang tidak teratur, aku tahu bahwa Arif belum terlelap. Wajah anakku tampak lebih kurus dan pucat. Arif belum tidur, nak. Kubelai kepalanya dan kukucuk keningnya. Arif mengangguk sambil membuka matanya yang cekung. Bibirnya tersenyum, tetapi pancaran matanya sangat redup. Hampir tak kutemukan cahaya di dalamnya. Ya Allah, aku terlalu larut dalam kesedihanku sendiri, sehingga tidak peduli bahwa ada yang menanggung kesedihan tidak kalah besar denganku. Anakku yang baru berusia 6 tahun harus menanggung beban kesedihan yang berat. Tidurlah, nak. Sudah lewat tengah malam. Arif kangen ayah, bunda. Suara Arif bergetar. Aku tersadar bahwa sejak meninggalnya Mas Rahman, Arif tidak menangis sedikit pun. Atau aku saja yang tidak mengetahui saat dia menangis. Nangislah,
bila ingin menangis, nak. Tapi Bunda, Ayah ingin Arif menjadi lelaki yang tabah dan kuat. Aku tak kuasa lagi menahan jatuhnya air mataku. Ayah kan juga pernah bilang bahwa tidak apa-apa menangis karena rasa sayang. Entah karena kata-kataku atau karena melihatku menangis, Arif mendekapku dan menangis terseduh. Biarkan dia menumpahkan air matanya di dekapanku. Ingin kuserap semua duka yang membebani jiwanya. Beberapa menit kami berdekapan, larut dalam tangis. Arif minta maaf Bunda, bila selama ini sering membuat Bunda sedih dan kecewa. Setelah tangisnya reda, Arif berkata dengan suara serak dan terbata-bata. Aku tidak menjawab, hanya membelai lembut kepalanya. Arif janji, mulai saat ini Arif akan selalu menjaga dan membahagiakan Bunda. Sekali lagi aku tidak menjawab, bersyukur di dalam hati. Alhamdulillah ya Allah, atas anugerah anak yang soleh. Semoga hamba bisa menjaga amanah ini. Setelah malam itu, berangsur-angsur keceriaan Arif pulih seperti sedia kala. Meskipun beberapa kali kutemui dia menangis saat membaca Al-Quran di kamarnya. Sikap dan sifat Arif berubah. Menurut cerita wali kelasnya, Arif berubah menjadi suka menolong teman-teman dan gurunya, terutama di bidang yang dia kuasai, olahraga. Tidak pernah lagi dia berkelahi dengan temannya. Bunda, Ayah meninggal syahid ya. Aku membantu Arif mengemasi perlengkapan untuk berkemah esok pagi. Insya Allah, nak. Ayah kan meninggal saat membela orang yang lemah dan melawan kejahatan. Syahid itu enak ya Bunda? Tentu saja, setiap orang beriman pasti menginginkan syahid. Karena banyak sekali kemuliaan yang didapat orang yang mati syahid. Arif ingin syahid juga Bunda. Aku berhenti melipat baju, duduk mendekati Arif dan membelai kepalanya. Berdoalah nak, doakan Bunda juga ya. Hampir semalaman aku tidak bisa tidur di kamar Arif. Pandangi wajah anakku yang tertidur pulas. Aku sangat bangga dan bersyukur memiliki anak yang soleh. Harta yang tak ternilai, belahan jiwaku. Untuk pertama kalinya, aku harus merelakan belahan jiwaku berkemah bersama guru dan teman-temannya. Berat sekali, tapi aku harus melakukannya. Karena Arif harus belajar menjadi lelaki yang tangguh dan mandiri. Aku tidak ingin Arif tumbuh menjadi lelaki yang lemah dan tergantung pada ibunya. Pagi-pagi sekali, aku berangkat ke pasar karena aku tidak mau kehabisan lidah sapi. Hari ini, aku akan masak semur lidah, masakan kesukaan Arif. Sore nanti, waktunya Arif datang dari berkemah. Kubayangkan betapa lahapnya nanti dia nikmati semur lidah yang setelah beberapa hari makan makanan yang terbatas di perkemahan. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga.
Sesungguhnya walau kau kutip semua permata di dasar lautan. Sesungguhnya walau kau siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ku coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri. Ku coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga Kausar. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan. Sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga jika tidak mengharap rahmatmu, jika tidak menagih simpati padamu ya Allah. Tuhan, hadiahkanlah kasih-Mu kepadaku. Tuhan, kurniakanlah rinduku kepadamu. Moga ku tahu syukurku adalah milikmu. Saat becak yang kunaiki sampai di mulut gang, hatiku berdesir. Perasaanku tidak enak melihat kerumunan orang memenuhi gang rumahku. Tampak sebuah ambulan diparkir beberapa meter dari mulut gang. Berdebar-debar, aku berjalan cepat menembus kerumunan orang, para tetanggaku. Sebagian ibu memelukku. Yang sabar, Bu Rahman. Hatiku semakin tak karuan. Langkahku percepat. Sesampai di depan rumah, jantungku seperti berhenti berdetak. Di kursi teras rumahku tampak terbareng tubuh mungil Arif anakku. Aku memburu mendekat, tak kuhiraukan lagi barang-barang belanjaanku. Tubuh anakku terbujur kaku, beku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lidahku keluh. Buana, wali kelas Arif mendekapku sambil menangis. Maafkan kami, Bu Rahman. Kami tidak bisa amanah menjaga Arif. Terbata-bata, dia kemudian menceritakan kejadian menimpa Arif. Empat orang teman Arif berbuat nakal. Mereka main di sungai, padahal sudah dilarang oleh bapak guru, pembina pramuka. Tiba-tiba datang air bah. Bapak-bapak guru berusaha menyelamatkan anak-anak yang hanyut.
Tetapi karena jumlah bapak guru yang terbatas, ada satu anak yang tidak sempat diraih bapak guru. Arif berenang berusaha menyelamatkan temannya. Temannya berhasil dibawa ke pinggir, tetapi karena arus yang sangat deras dan tubuh mungil Arif kehabisan tenaga, justru Arif yang terbawa arus. Tubuhnya baru bisa diselamatkan sekitar 1 kilometer dari tempat kejadian karena tersangkut di akar pohon tepi sungai. Aku hanya terdiam mengusap wajah anakku yang dingin. Kubelai rambutnya yang basah. Kucium keningnya sambil bergumam lemah. Selamat jalan anakku. Insya Allah kau sudah bertemu syahid. Izinkan bunda menangis. Air mata ini, air mata sayang nak. Nah, itu tadi cerpen dengan judul Izinkan Bunda Menangis dari Nur Muhammad Dian. Semoga cerpen tadi bisa memberi kita pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam dakwah Islam bersama Media Islamnet, silakan mengirimkan donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri KCP Bogor Dramaga. Nomor rekening 707 374 2697. Sekali lagi 707 374 2697 atas nama Disinta Weni. Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam, radio-radio mana yang menyiarkannya, silakan klik www.mediaislamnet.com. Kunjungi juga website Pesantren Media di www.pesantrenmedia.com untuk mengetahui kegiatan para santri menimba ilmu dan kegiatan-kegiatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.